Selamat sore, perkenalkan nama saya Andika Ledabili dengan NIM 2124027. Di sini saya akan menjelaskan sebuah website yang saya bikin. Di sini terdapat 5 fitur. Yang pertama ada beranda, lalu teknologi, gaya hidup, profil saya, dan hubungi kami. Pada fitur yang pertama yaitu beranda, di sini berisi tentang berita utama hari ini. Ada ekspor desain UI dan UX di era kecerdasan buatan. Lalu yang kedua, ada pentingnya menguasai CSS, grid, dan flexbox. Yang terakhir, ada rekomendasi situs ruang dan kerja minimalis. Pada fitur yang kedua ada teknologi. Di sini berisi tentang kanal teknologi, itu menampilkan informasi terbaru seputar gawai, hardware, komputer, arsitektur jaringan, dan perkembangan software global. Yang kedua ada evolusi suite jaringan di pusat data modern, yaitu membahas bagaimana JSON domains dan manajemen pemetaan dioptimalkan secara teknis pada perangkat hardware. Yang ketiga ada gaya hidup. Di sini berisi tentang gaya hidup dan budaya. Lalu yang kedua berisi skate park urban epicentrum kreativitas, komunitas, dan pop kultur. Yang ketiga ada fenomena musik dangdut dan hip hop kontemporer di Indonesia. Dan ini berisi tentang profil saya, yaitu profil lengkap saya. Di sini ada nama, name, program studi, dan nomor handphone. Yang terakhir ada hubungi kami. Di sini jika teman-teman ada saran atau kritik terhadap website saya, bisa memberi saran di sini, bisa mengisi nama lengkap dan saran. Ya, kita akan masuk di bagian CSS yang menggunakan grid, dan flexbox. Ini merupakan bagian CSS yang menggunakan grid, yaitu yang pertama ada kelas grid container. Bagian yang pertama ada display grid, yaitu untuk mengaktifkan sistem tata letak CSS grid pada kontainer. Lalu yang kedua ada grid template rows 70px 1pr, itu untuk header, main footer, atau membagi baris tinggi header 70px, main mengambil sisa ruang, footer otomatis. Yang ketiga ada grid template columns 20px sidebar, yaitu untuk sidebar main konten, membagi kolom lebar sidebar 240px, dan area konten mengambil sisa lebar ruang. Yang ketiga ada grid template areas. Yang pertama ada header, yaitu untuk mengatur baris pertama agar dipenuhi oleh area bernama header. Yang kedua ada sidebar main, mengatur baris kedua untuk area sidebar di kiri dan area main di kanan. Yang terakhir ada footer, mengatur baris ketiga agar dipenuhi oleh area bernama footer. Yang selanjutnya ada main header, grid area header, untuk menempatkan elemen ini ke dalam area grid bernama header. Yang selanjutnya ada background color, untuk mengatur latar belakang header menggunakan variabel warna putih. Ada border bottom, untuk memberikan garis pembatas tipis 1px di bagian bawah header. Selanjutnya ada sidebar, grid area sidebar, untuk menempatkan elemen ini ke dalam area grid bernama sidebar. Ada background color, mengatur latar belakang sidebar menggunakan variabel warna putih. Border right, untuk memberikan garis pembatas tipis 1px sebelah kanan sidebar. Lalu ada kelas main content, grid area main, menempatkan elemen ini ke dalam grid bernama main. Lalu ada padding, memberikan ruang ke dalam sebesar 2 rem di seluruh sisi konten utama. Selanjutnya ada main footer, grid area footer, menempatkan elemen ini ke dalam area grid bernama footer. Selanjutnya background color, mengatur latar belakang footer menggunakan warna gelap dari variabel teks.
ada color, yaitu mengatur warna teks di dalam footer menjadi putih. Ada text align untuk mengatur teks di dalam footer berada di posisi tengah. Selanjutnya ada font size untuk mengatur ukuran font teks footer menjadi sedikit lebih kecil. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang menggunakan flexbox. Yang pertama ada main header. Display flex mengaktifkan sistem tata letak flexbox pada elemen header. Kedua ada justify content, menyebarkan elemen di dalamnya agar di ujung ruang kiri dan kanan. Selanjutnya ada align items, menjajarkan posisi elemen di dalam header secara vertikal di tengah. Selanjutnya ada padding, memberikan ruang dalam sebesar 0 di atas, bawah, dan 2 rem di kiri kanan. Selanjutnya ada flexbox pada from pencarian. Yang pertama ada share from. Yang pertama ada display, mengaktifkan flexbox container pada from pencarian. Yang kedua ada gap 0,5 rem, memberikan jarak antar elemen di dalam form sebesar 0,5 rem. Selanjutnya kita masuk pada flexbox pada sidebar nav. Yang pertama ada display, mengaktifkan tata letak flexbox container navigasi sidebar. Kedua ada flex direction column, menyusun menu secara vertikal, mengatur arah flex agar hal elemen di dalamnya tersusun ke bawah. Selanjutnya ada padding, memberikan padding 1,5 rem atas bawah dan 1,1 rem kiri kanan. Gap 0,5 rem, memberikan jarak pemisah antar link menu sebesar 0,5 rem. Selanjutnya ada flexbox pada card berita, ada grid flex. Display flex mengaktifkan sistem flexbox untuk membuka susunan card. Yang kedua ada flex warp untuk memungkinkan card membungkus ke bawah jika ruang habis. Selanjutnya ada flexbox pada isi card. Yang pertama ada card body. Card body yaitu yang pertama display, mengaktifkan tata letak flexbox di dalam badan card. Yang kedua ada flex direction column, mengatur arah susunan teks di dalam badan card ke bawah. Selanjutnya kita masuk pada flexbox pada footer card. Yang pertama ada di dalam kelas card footer. Pertama ada display, mengaktifkan sistem full flexbox khusus untuk area footer di dalam card. Yang kedua ada justify content, memisahkan info tanggal dan tombol baca ke ujung kiri dan kanan. Selanjutnya kita masuk pada kelas feedback form. Pertama ada form group. Display mengaktifkan sistem flexbox pada kelompok input form. Yang kedua ada flex direction, mengatur agar label dan input dalam grup tersusun berurutan ke bawah. Selanjutnya ada flexbox pada tombol form. Yaitu yang pertama ada form action. Display flex mengaktifkan flexbox pada wadah tombol aksi form. Kedua ada justify content. Tombol rata kanan menggeser menyelaraskan posisi semua tombol aksi ke ujung sebelah kanan. Ada responsivitas terhadap media ya width, max width 992 px, new card, width card 50% sampai dengan 0,7 rem, yaitu mengubah card menjadi 2 kolom, mengubah hitungan lebar card agar membagi ruang menjadi 2 kolom di tablet. Lalu semua layar smartphone lebar di bawah 768 px, yaitu mengubah gear dan flex ke vertikal. Lalu kita masuk pada sidebar nav. Di sini ada flex direction row, menu navigasi menjadi horizontal di atas atau mengubah susunan menu navigasi dari vertikal menjadi horizontal menyamping. Overflow bisa geser ke samping jika menu banyak. White space mencegah teks menu patah ke bawah dan memaksanya tetap sejajar. Terakhir ada card grid flex direction column untuk mengubah arah susunan pembungkus card dari menyamping menjadi satu kolom ke bawah. Jadi kesimpulannya yaitu pada website info kini saya menggunakan CSS Grid untuk mengatur layout utama ke halaman Grid. Sangat cocok untuk membagi halaman menjadi header, sidebar, main content, dan footer. Sedangkan Flexbox
Saya gunakan untuk mengatur komponen-komponen di dalam layout seperti header, menu navigasi, card derita, dan form kan lebih fleksibel untuk mengatur elemen ke dalam satu arah, baik horizontal maupun vertikal. Selain itu, saya menggunakan juga menerapkan media query sehingga tampilan website responsif sesuai ukuran layar desktop, tablet maupun smartphone. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.